Aku kan setia, aku kan setia. Aku kan setia, oh, pada panggilanmu, Yesus. Aku kan setia pada panggilanmu, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita terus memuji Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Karena tiada yang mustahil untuk kita memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Karena Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena ada Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Memang benar Tuhan Yesus adalah Raja kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati nyatakan,
Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, dia beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari jemaat Tuhan, kita terus bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Karena Tuhan Yesus kita itu layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Kita bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Mari dengan segenap hati yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami membawa pujian kami di atas nama-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Beri sorak-sorai yang mulia buat Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita terus datang di hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita ingin menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan kita. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya sumber pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku Tuhan. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan
yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkau Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Hanya nama-Mu kami berseru, hanya di dalam-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang perkasa, Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Tuhan, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku, Tuhan, di setiap musim hidupku, Yesus. Haleluya Tuhan. Bagaimana kita membuat keputusan dengan bijak? Saudara, kita tidak dapat lari daripada membuat keputusan. Ada orang mengatakan sama ada keputusan menentukan keadaan kita ataupun keadaan kita akan menentukan bagaimana kita membuat keputusan dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak dapat melarikan ataupun mengelak untuk tidak membuat keputusan dalam hidup ini. Setiap hari kita berhadapan dengan pilihan dan menuntut
keputusan. Jadi bila kita pikir tentang perkara ini, saudara, ada firman Tuhan mengatakan demikian. Orang seperti itu tidak tetap pendiriannya dan teragak-agak dalam semua perbuatannya. Oleh itu dia juga tidak dapat mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. Dalam Yakobus 1 ayat 7 hingga 8. Nah, saya ingin kongsikan di sini, saudara, ada sekurang-kurangnya. Ya, saya coba untuk ringkaskan bagaimana membuat keputusan menggunakan 6 langkah. Jadi saya percaya melalui perkongsian ini, firman Tuhan ini dapat menolong kita supaya kita menjadi orang yang bijak membuat keputusan. Nah, yang pertama, langkah yang pertama ialah doa. Orang yang mengikut pendapat sendiri adalah bodoh. Orang yang mengikut ajaran orang yang bijak akan selamat. Itu menurut Amsal 28 ayat 6. Sudah pasti di sini, saudara. Mengapa saya letakkan langkah pertama adalah doa? Karena bila kita berdoa, maknanya kita mengaku bahwa kita adalah manusia yang terbatas, dan pilihan kita itu tidak sempurna. Tetapi Tuhan itu sempurna. Bila kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mendengar daripada Tuhan. Tuhan mendengar bila kita berdoa. Tetapi di dalam doa juga kita harus belajar untuk mendengar. Maknanya kalau kita berdoa, kita sudah mengaku bahwa keputusan tanpa bertanya, mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita, mungkin suatu hari akan mengundang penuh dengan penyesalan di dalam kehidupan kita. Dalam firman Tuhan juga dalam Kolose 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah kedamaian yang diberikan oleh Kristus menolong kamu membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan, karena Allah telah memanggil kamu supaya menjadi anggota satu tubuh sehingga kamu dapat mengalami kedamaian itu. Bersyukurlah. Paulus mengatakan, saudara, hendaklah kedamaian yang diberikan oleh Kristus menolong kita membuat keputusan. Saya rasa ini sangat sederhana bagi kita. Ya betul, memang benar Tuhan beri kita kebebasan untuk membuat keputusan. Tapi harus paham juga, kita harus tahu diri kita sendiri yang tidak sempurna ini, kadang-kadang keputusan yang kita buat itu, saudara, adalah sesuai dengan pandangan manusia kita. Maka itu kita harus bawa di dalam doa. Nah, selain daripada mendapatkan kebijaksanaan daripada Tuhan melalui doa, Tuhan dapat memberi kebijaksanaan kepada kita. Boleh menolong kita untuk membuat keputusan dengan bijak. Jadi langkah yang kedua adalah dapatkan pengetahuan. Firman Tuhan terdapat di dalam Amsal 13 ayat 16 mengatakan, orang bijak sentiasa berpikir dahulu sebelum bertindak. Sangat menarik di sini, saudara. Jangan bertindak sebelum berpikir. Ada orang bertindak sebelum berpikir. Itu sebab firman Tuhan mengatakan,
Kalau kita adalah orang yang bijak, siapa yang orang bijak di sini, saudara? Siapa orang bijak? Siapa orang bodoh di dalam ayat ini? Mari kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Orang bijak sentiasa berpikir dulu sebelum bertindak, tetapi orang bodoh mengiklankan kebodohan mereka. Sudah pasti di sini orang bijak, saudara, adalah orang yang bersandar kepada Tuhan, yang bertanya kepada Tuhan, yang mencari wajah Tuhan. Siapa orang itu, saudara? Siapa mereka? Saya dan saudara. Bila kita bertanya kepada Tuhan, kita dapatkan pengetahuan daripada Tuhan, pimpinan Roh Kudus untuk membuat keputusan. Sebelum kita membuat keputusan, kita mendengar daripada Tuhan. Itulah orang yang bijak. Tapi siapa orang yang bodoh? Ya, termasuk juga, tidak kurangnya, termasuk orang Kristen yang tidak bertanya kepada Tuhan, tidak membawa apa-apa perkara di dalam doa, tetapi membuat keputusan. Menjawab sebelum berpikir, bertindak sebelum berpikir, membuat sesuatu sebelum berdoa. Karena dia ingat dia dapat buat tanpa Tuhan campur tangan. Di dalam Amsal 18:13 juga mengatakan, orang menjawab sebelum mendengar bukan saja bodoh, tetapi mempermalukan diri. Ini sangat jelas di dalam Amsal 18:13 mengatakan, orang yang menjawab sebelum mendengar bukan saja bodoh, tetapi mempermalukan diri. Jadi cobalah kita pikir baik-baik di sini, saudara. Pernahkah kita menjawab sebelum mendengar? Firman Tuhan mengatakan kalau kita menjawab sebelum kita mendengar, kita adalah orang yang bodoh. Bukan hanya bodoh, tetapi mempermalukan diri. Karena hanya buang masa saja menjawab sesuatu yang kita tidak mengerti, yang kita tidak tahu gambarannya jelas atau tidak. Di dalam kehidupan kita, saudara, kadang-kadang kita cenderung untuk menjawab, tetapi kita tidak belajar untuk mendengar. Di dalam Alkitab mengajar kita supaya kita lebih banyak mendengar daripada bercakap. Itu sebab, saudara, bila kita sudah terperangkap di dalam perkataan, perbuatan, tindakan kita menyesal atas perbuatan itu. Alangkah baik kalau kita sebelum bertindak, kita berdoa, kita bertanya, kita mendapatkan apa yang sebenarnya, saudara. Kalau seseorang itu yang bijak itu mendapatkan hikmat daripada Tuhan, keadaan mungkin berubah. Perkara itu mungkin tidak terjadi di dalam kehidupan dia karena dia adalah orang yang bijak. Bila dia membuat keputusan, dia melihat, dia mendengar lebih awal. Itu poin yang kedua. Dan yang ketiga, saudara, dalam kehidupan kita mengaku kita adalah manusia yang biasa, yang banyak kekurangannya. Tidak kira sejauh mana education kita, tahap pendidikan kita masih kekurangan. Tidak kira apa latar belakang kita, pengetahuan kita, pengalaman kita masih banyak kekurangan di dalam kehidupan kita. Itu sebab di dalam kehidupan kita tetap ada ruangan untuk bertanya. Itu poin yang ketiga adalah bertanya. Di dalam firman Tuhan mengatakan, Amsal 24 ayat 6 mengatakan, karena kamu harus membuat rencangan dengan baik-baik sebelum kamu berperang. Semakin banyak nasihat yang kamu terima, semakin besar pula harapan kamu untuk menang. Kita hampiri kemenangan bila kita banyak bertanya. Dalam pergelutan dan dalam kita kekeliruan dan kita tidak tahu apa tentang perkara itu, saudara, kita banyak bertanya. Maka firman Tuhan mengatakan, banyak kita bertanya, kita akan semakin
besar pula harapan untuk mendapat kemenangan dalam perkara itu. Tetapi saudara, bila kita bertanya, kepada siapa kita bertanya? Memang benar, yang pertama kita bertanya kepada Tuhan. Tetapi juga Tuhan pakai orang. Tapi bila kita bertanya kepada kawan-kawan kita, kepada teman kita, segereja dengan kita, orang yang dekat dengan kita, pastikan mereka itu bukan the same level, bukan sama tahap dengan kita. Karena apa? Makna saya dalam konteks ini, carilah orang yang lebih berpengalaman, yang lebih arif dalam perkara itu. Sekiranya itu adalah merupakan bapak rohani Anda, dialah orang yang harus tempat kamu bertanya, yang dapat memberikan prinsip-prinsip daripada firman Tuhan. Orang yang sedemikian yang kita harapkan untuk membawa kita melihat sesuatu yang lebih mendalam, jauh ke depan, lebar. Mereka inilah yang menyumbang kepada kemenangan di dalam perjuangan hidup kita. Maka itu, bertanyalah sebelum kita membuat keputusan. Jangan malu bertanya. Bila kita bertanya bukan berarti kita bodoh. Sebenarnya orang yang bertanya ini adalah orang yang bijak. Orang yang tidak bertanya, yang tidak perlu pendapat orang lain, itulah orang yang bodoh. Karena dia anggap dirinya adalah orang yang sudah pandai, dia sudah tahu segalanya. Yang sebaliknya, dia tidak tahu apa-apa. Saudara, firman Tuhan mengatakan, nasihat yang baik membuat kita berhasil. Dapatkan nasihat yang baik dalam aspek apapun, dalam perjalanan kita ke hadapan, ya, untuk melihat sesuatu ke hadapan. Tidak kira pertanyaan ataupun persoalan itu besar atau kecil, kita harus belajar untuk mendapatkan nasihat yang baik dari orang yang kita percayai. Di dalam Amsal 20 ayat 28 mengatakan, raja hanya memerintah selama pemerintahannya jujur, tulus, dan adil. Maknanya, saudara, dalam posisi kita, di dalam kedudukan kita, dalam keluarga kita, dalam fungsi kita sebagai pemimpin, apapun bentuk kedudukan kita, kita masih berfungsi tetap di situ selagi kita jujur, tulus, dan adil. Itu firman Tuhan. Bukan hanya orang memerintah sebagai raja dalam hidup kita ini juga. Apa yang kita lakukan, apa yang kita mulakan di dalam kehidupan kita, dia tidak mudah akan hilang begitu sahaja. Kalau kita tulus, kita adil, kita jujur, Tuhan memberkati pekerjaan kita. Di tempat kerja, dalam pergaulan, di gereja, di mana-mana saja. Bila kita setia, adil, dan tulus di dalam kehidupan kita, berkat Tuhan tidak perlu dikejar. Karena dia bekerja memberkati orang yang hidup berjalan di dalam kebenaran, ketulusan, keikhlasan, dan keadilan. Banyak perkara kita tidak minta daripada Tuhan sebenarnya. Kita terkejut melihat pertolongan Tuhan itu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita tidak terpikir itu terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya, saudara, karena apa? Karena kita berjalan di dalam kebenarannya. Maka saya tidak perlu seperti orang yang meminta sedekah daripada orang. Karena Bapa itu bekerja di dalam kebenaran. Itu sebenarnya. Jadi saudara, perkara yang keempat ini tidak kurang pentingnya, saudara.
untuk kita membuat keputusan, kita perlu membuat cost, pertimbangkan, consider, ya, pikirkanlah baik-baik sebelum menjanjikan korban kepada Allah. Firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 20:25 mengatakan, pikirkanlah baik-baik sebelum menjanjikan korban kepada Allah, supaya kamu tidak menyesal. Jika seseorang daripada kamu hendak membina sebuah menara, dia akan duduk dahulu, lalu mengira perbelanjaannya, supaya ia tahu sama ada uangnya cukup untuk mewujudkan pekerjaan itu. Jika tidak, setelah meletakkan batu asasnya, dia tidak dapat menyelesaikan ataupun menyiapkan pekerjaan itu. Lalu semua orang yang melihat ada yang telah berlaku, saudara, melihat itu apa yang telah berlaku, akan mentertawakan dia. Maknanya, bila kita mulakan sesuatu, tetapi kita tidak meneruskannya karena kita tidak mengira ongkosnya. Pernah di dalam kehidupan saya, saudara, pada sekitar tahun 1984, saya berdepan dengan suatu keputusan. Setelah saya duduk memikirkan tentang hal itu, karena bila saya membuat keputusan, yang attachment di dalam keputusan itu adalah komitmen. Bukan karena orang sudah melakukannya. Kita sendiri. Bila kita buat keputusan, kita sendiri juga akan bertanggung jawab. Akhirnya saya tidak membuat keputusan, sebab saya rasa saya belum bersedia untuk terjun ke dunia itu. Sebab bagi saya, saudara, kalau saya terjun mengambil keputusan, saya tak dapat mengelak untuk tidak bertanggung jawab. Saya tidak boleh lari daripada komitmen. Itu sebab, saudara, ada keputusan yang akan menentukan semada Anda dan saya bertanggung jawab atau tidak suatu hari nanti. Harus pikirkan hal itu, saudara. Ada jenis ataupun bentuk keputusan ini sangat mencabar. Maka itu dalam firman Tuhan dalam Lukas 14:27 hingga 28 ini menyatakan harus duduk dulu, kira ongkos, mampu atau tidak. Mungkin ada orang pikir begini, tak apalah berjalan dengan iman, come on. Bukan iman saja, bukan blind faith, bukan iman buta. Jangan memberanikan diri, saudara, kalau kita tidak bersedia. Ini bukan hal berani dan takut. Kita harus bertanggung jawab. Jangan hanya dalam satu perkara saja kita berani. Tetapi hal yang lain kita, di mana kita punya iman. Bila kita sudah berapi-api, kita punya iman, sudah masuk di dalam itu, sudah tidak ada iman lagi. Maka itu sebab kebijaksanaan, the wisdom, harus ada di situ. Bukan hanya iman saja, bukan hanya berani saja. Nah, saudara, poin yang kelima, kalau Anda sudah bersedia, persiapkan diri Anda, hadapi keputusan itu. Orang bijak mengelak bahaya apabila melihatnya. Tetapi orang bodoh membiarkan diri ditimpa malapetaka dan menyesal kemudian. Amsal 22 ayat 3, itu yang kita tidak mau. Kita tidak mau menyesal kemudian. Saudara, ada perkara yang
membawa saya bersyukur setiap hari dalam kehidupan saya. Keputusan yang saya buat, yang saya tidak pernah menyesal sampai hari ini, adalah mengambil keputusan menerima Yesus dalam tahun 1983. Saya tidak pernah menyesal. Bertolak dari keputusan itulah, banyak keputusan itu sebenarnya adalah menentukan keadaan saya hari ini. Bertolak dari keadaan itu, membuat keputusan untuk terima Yesus bukan hanya untuk diselamat, dibebas dari dosa, tetapi kebijaksanaan Tuhan berasaskan ataupun berlandaskan hidup yang percaya kepada Tuhan ini menolong saya untuk membuat keputusan dalam hidup keluarga saya. Bagaimana meneruskan pelayanan dalam hidup. Dan saya banyak dibimbing melalui firman Tuhan. Apa kata kalau saya tidak menerima Tuhan sampai hari ini, saudara, Anda mungkin tidak kenal saya dan saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Tapi saya boleh pikirkan sesuatu, saudara. Saya banyak lihat kawan-kawan saya yang tidak mengenal Tuhan. Hari ini di mana mereka? Itulah sebab hati kita sangat terbeban untuk orang yang belum mengenal Tuhan. Supaya mereka mendasarkan kehidupan mereka yang akan datang ini atas iman percaya kepada Yesus Kristus. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kebijaksanaan Tuhan itu akan membela kita dalam setiap gerakan hidup kita. Puji Tuhan. Dan saudara, yang terakhir, poin yang terakhir di sini, yang keenam. Siapa yang menunggu hingga angin dan cuaca baik, tidak akan menabur atau menuai apa-apa. Apa yang kita tunggu? Ada orang, saudara, takut buat keputusan, takut salah. Dia akan tunggu. Adakah orang yang siap untuk menanam? Tunggu supaya tidak ada angin, supaya keadaan cuaca dan segalanya akan sempurna. Kalau demikian, kita tidak akan menabur. Firman Tuhan katakan, kita tidak akan tanam, kita tidak akan menuai apa-apa. Kalau kita tunggu sehingga angin dan cuaca itu baik. Itu di dalam Pengkhotbah 11 ayat 4. Yang mengatakan itu, saudara. Keadaan tidak sempurna, selalu tidak sempurna. Bukan berarti itu belum sesuai lagi untuk menanam benih. Kita harus tahu, saudara, di saat kita menanam itu perlu itu ada cabaran, ada tantangan. Dan saat kita menuai juga ada tantangan, ada cabaran di situ. Kita harus teruskan hidup ini karena masa akan terus berjalan dan kita harus maju ke depan. Tidak boleh mengelak untuk tidak membuat keputusan dan jangan bergantung kepada keadaan semasa. Kalau itu sudah masanya, lakukan. Firman Tuhan mengatakan jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita dalam Roma 8 ayat 31. Oleh itu, apa yang boleh kita katakan sekarang tentang semua itu? Jika Allah berpihak kepada kita, siapakah dapat melawan kita? Maknanya, saudara, kalau Tuhan di pihak kita, jangan takut. Dia membuahkan hasil karena Tuhan yang hebat. Dan saya ingin untuk mengakhiri ini, memberi kita tips yang perlu kita pikirkan, saudara. Kadang-kadang ia adalah keputusan yang kecil, tetapi dapat mengubah hidup kita selama-lamanya. Pikirkan itu. Yang kedua, dalam hidup ini, saudara, kita berhadapan dengan banyak
sekali pilihan yang menuntut keputusan. Kadang-kadang saudara, tidak mudah untuk kita membuat keputusan, sukar bagi kita. Tetapi mau atau tidak, saudara perlu buat keputusan. Dan yang ketiga saudara, saya percaya bahwa kita bertanggung jawab sepenuhnya atas pilihan kita. Dan kita harus menerima akibat dari setiap perkataan, pemikiran, tindakan sepanjang hidup kita. Maka itu harus kita belajar untuk membuat keputusan yang bijak. Akhir hidup adalah mengenai pilihan. Ada yang menyesal, ada yang kita banggakan, ada yang membantu kita, ataupun menghantui kita selamanya. Mesesnya, kita adalah apa yang kita pilih. You are what you choose to be. Baik saudara, sebelum kita berdoa, kalau Anda ingat ke-6 langkah ini untuk membuat keputusan yang bijak, Tuhan tidak kurang, Tuhan tidak pernah berbohong, dan Dia berjanji menyertai orang dan memberangkati, mencurahkan hikmat kepada mereka yang bertanya kepada Tuhan. Jangan lupa, berdoalah kepada Tuhan, dapatkan pengetahuan daripada Tuhan, bertanya kepada orang yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, arif daripada kita. Pertimbangkan sesuatu sebelum kita membuat keputusan. Persiapkan diri Anda untuk menghadapi cabaran-cabaran yang kita sudah buat. Hadapi itu dengan penuh kesyukuran. Itulah firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita kali ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, saya mengucap syukur atas kesempatan ini untuk membuat keputusan yang bijak. Tidak mudah bagi kami sebab kami cenderung untuk melakukannya seolah-olah itu keputusan itu mudah dibuat. Tetapi kami tidak tahu apa kesan dan apa pengaruh daripada kesudahannya nanti. Kami tidak tahu apa-apa. Maka itu kami mau belajar Tuhan untuk merendahkan diri sebelum kami membuat keputusan. Biarlah kami Bapa datang kepada Bapa untuk mendengar daripada Tuhan. Selain daripada itu, kami juga ingin pengetahuan daripada Tuhan tentang perkara-perkara kebenaran-Mu. Dan juga tidak kurangnya, ajarlah kami merendahkan diri untuk mempersiapkan hidup kami untuk bertanya. Sekiranya kami tidak tahu apa-apa, jangan sehingga kami bertindak sebelum berpikir. Jangan biarkan kami menjawab sebelum kami mendengar. Berilah kami Tuhan hikmat daripada Tuhan sendiri untuk kami menghadapi banyak pilihan di hadapan kami setiap hari yang menuntut keputusan. Kami tahu keputusan kami hari ini akan menentukan hidup kami, keadaan kami suatu hari nanti. Ajarilah kami untuk mengerti apa tindakan ataupun keputusan yang kami lakukan itu untuk membawa kami ke dalam keadaan yang lebih memuliakan Tuhan ataupun membuat kami mundur. Engkaulah Tuhan yang menyediakan jalan, firman-Mu menjadi pelita terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kaulah
jemaat Tuhan dengan segenap hati. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkau Tuhan, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapanku, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Hanya nama-Mu kami berseru, hanya di dalam-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia, Kau Allah yang perkasa, Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang Tuhan, pertolonganku datang